What should I do? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdal English. It's me, Magdalena, and today we're going to learn about suggestion and recommendation. So suggestion means saran and recommendation means rekomendasi. Jadi dua kata ini tuh intinya sama-sama saran, sama-sama tawaran ide kepada seseorang. So in this video we're going to learn about how to ask for someone's suggestions, how to give suggestion, and how to respond to a suggestion. Now, without any further ado, let's get started. Okay, the first one we have asking for suggestion. Meminta saran kepada seseorang. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menanyakan saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris? Yang pertama, kita punya what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Any ideas? Ada ide? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestions? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa saran atau nasihat tentang? Jadi setelah about itu atau setelah tentang itu bisa kita tambahkan dengan topik. Contohnya, can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku nasihat atau saran tentang sekolah gitu misalnya. Okay, next. Giving suggestion. Nah, tadi sudah belajar bagaimana caranya menanyakan saran seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang? Giving suggestion. Ada satu kata yang paling umum digunakan oleh orang untuk memberikan saran, yaitu should. Should. L-nya tidak dibunyikan, should, yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Oke, di sini tuh ada kata harus gitu. Tapi jangan bayangkan ini tuh seperti obligation atau kewajiban. Karena perlu diingat kalau saran itu kan kita bisa membebaskan orang yang kita berikan saran, mau dia mengikuti atau tidak mengikuti saran kita itu terserah dia gitu. Beda sama yang kewajiban. Kalau kewajiban atau keharusan itu, kalau dia tidak melakukan itu, biasanya tuh akan ada konsekuensi atas pilihannya itu. Sementara kalau saran itu enggak, saran itu terserah dia mau ngelakuin atau enggak, yang penting kita udah ngasih saran gitu ya. Jadi should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Kayak gimana sih contoh kalimatnya? Contohnya, you should change your attitude. Kamu seharusnya atau sebaiknya merubah sikapmu. Nah, misalnya temannya agak menyebalkan gitu dan kita nyaranin dia agar mengubah sikapnya, agar dia tidak dibenci oleh orang lain gitu misalnya. Tapi soal dia mau berubah atau tidak, ya itu terserah dia karena kita cuma ngasih saran. Next, you should drink more water. Kamu harus minum lebih banyak air. You should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan instan. Oke, perlu diperhatikan di sini ya. Setelah kata should, itu kata kerjanya pasti bentuk dasar gitu. Contohnya change, merubah, bukan changing. Drink, bukan drinking. Stop, bukan stopping. Ya, jadi kata kerja setelah kata should itu pasti bentuk awal, bentuk dasar. Selain penggunaan kata should yang paling sering digunakan itu, kita juga punya beberapa ekspresi lain untuk memberikan saran kepada seseorang. Di sini ada 4 ekspresi. Yang pertama itu ada why don't you? Kenapa kamu tidak? Gitu. Contohnya, why don't you go to the doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Ini kan bentuknya pertanyaan ya, tapi ini sebenarnya adalah saran atau pernyataan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh yang kedua itu ada how about? Bagaimana dengan? Contoh, how about going to Mecca? Bagaimana dengan pergi ke Mekah? Atau bagaimana kalau kita pergi ke Mekah? Misalnya temannya dapat uang 1 miliar dan dia bingung mau menggunakan uang itu buat apa. Terus kita nyaranin dia begini, gimana kalau pergi ke Mekah? How about going to Mecca? Next ada you need to, artinya kamu harus.
Balik lagi, ini harusnya itu konteksnya saran ya. You need to eat more vegetable. Kamu harus makan lebih banyak sayur. Soal dia mau makan banyak sayur atau tidak itu terserah dia. Kita cuman ngasih saran. Next, I suggest and I recommend. Saya sarankan atau saya rekomendasikan. Contoh, I suggest you go to the doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. Atau, I recommend you watch this movie. Saya merekomendasikan kamu menonton film ini. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta saran dan memberikan saran. Sekarang bagaimana kalau kita diberikan saran oleh seseorang dan kita mau merespon akan saran tersebut? Oke, yang pertama tuh kita punya accepting the suggestion, menerima saran. Bisa jadi kita suka sama sarannya dan kita akan melakukan sarannya tersebut. Kemudian ada declining the suggestion, menolak saran. Mungkin kita tidak suka atau kita tidak bisa melakukan saran yang diberikan orang. Contohnya, untuk accepting the suggestion kita punya it sounds great. Itu terdengar bagus atau itu terdengar luar biasa. It sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. Okay, I will. Oke, saya akan melakukannya. Dan ini yang paling simple nih. Kalau kita dikasih saran sama orang, kita bisa bilang thanks, makasih. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak suka dengan sarannya atau kita tidak akan melakukan saran orang itu? Kita bisa bilang apa? I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir kalau itu ide yang bagus. Yang kedua, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Next, sorry, but I don't think I can do that. Maaf, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu. Jay, my stomachache is getting worse. What should I do? Why did you take a medicine? I took it, but it's not working. Do you have any other ideas? You should try tea of boulder leaves. It works. Seriously? Okay, I'll try it. Thanks. Hi everyone, welcome back to Magdal English. It's me, Magdalena, and today we're going to learn about suggestion and recommendation. So, suggestion means saran, and recommendation means rekomendasi. Jadi, dua kata ini tuh intinya sama-sama saran, sama-sama tawaran ide kepada seseorang. So, in this video, we're going to learn about how to ask for someone's suggestions, how to give suggestion, and how to respond to a suggestion. Now, without any further ado, let's get started. Okay, the first one we have asking for suggestion. Meminta saran kepada seseorang. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menanyakan saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris? Yang pertama, kita punya what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Any ideas? Ada ide? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestions? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa saran atau nasihat tentang? Jadi setelah about itu atau setelah tentang itu bisa kita tambahkan dengan topik. Contohnya, can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku nasihat atau saran tentang sekolah gitu misalnya. Okay, next. Giving suggestion. Nah, tadi sudah belajar bagaimana caranya menanyakan saran seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang? Giving suggestion. Ada satu kata yang paling umum digunakan oleh orang untuk memberikan saran, yaitu should. Should. L-nya tidak dibunyikan, should, yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Oke, di sini tuh ada kata harus gitu. Tapi jangan bayangkan ini tuh seperti obligation atau kewajiban.
Karena perlu diingat, kalau saran itu kan kita bisa membebaskan orang yang kita berikan saran, mau dia mengikuti atau tidak mengikuti saran kita, itu terserah dia gitu. Beda sama yang kewajiban. Kalau kewajiban atau keharusan itu, kalau dia tidak melakukan itu, biasanya tuh akan ada konsekuensi atas pilihannya itu. Sementara kalau saran itu enggak, saran itu terserah dia mau ngelakuin atau enggak, yang penting kita udah ngasih saran gitu ya. Jadi should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Kayak gimana sih contoh kalimatnya? Contohnya, you should change your attitude. Kamu seharusnya atau sebaiknya merubah sikapmu. Nah, misalnya temannya agak menyebalkan gitu dan kita nyaranin dia agar mengubah sikapnya, agar dia tidak dibenci oleh orang lain gitu misalnya. Tapi soal dia mau berubah atau tidak, ya itu terserah dia karena kita cuma ngasih saran. Next, you should drink more water. Kamu harus minum lebih banyak air. You should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan instan. Kayak perlu diperhatikan di sini ya. Setelah kata should, itu kata kerjanya pasti bentuk dasar gitu. Contohnya change, merubah, bukan changing. Drink, bukan drinking. Stop, bukan stopping. Ya, jadi kata kerja setelah kata should itu pasti bentuk awal, bentuk dasar. Selain penggunaan kata should yang paling sering digunakan itu, kita juga punya beberapa ekspresi lain untuk memberikan saran kepada seseorang. Di sini ada 4 ekspresi. Yang pertama itu ada why don't you? Kenapa kamu tidak? Gitu. Contohnya, why don't you go to the doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Ini kan bentuknya pertanyaan ya, tapi ini sebenarnya adalah saran atau pernyataan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh yang kedua itu ada how about? Bagaimana dengan? Contoh, how about going to Mecca? Bagaimana dengan pergi ke Mekah? Atau bagaimana kalau kita pergi ke Mekah? Misalnya temannya dapat uang 1 miliar dan dia bingung mau menggunakan uang itu buat apa. Terus kita nyaranin dia begini, gimana kalau pergi ke Mekah? How about going to Mecca? Next, ada you need to. Artinya, kamu harus. Balik lagi, ini harusnya itu konteksnya saran ya. You need to eat more vegetable. Kamu harus makan lebih banyak sayur. Soal dia mau makan banyak sayur atau tidak, itu terserah dia. Kita cuma ngasih saran. Next, I suggest and I recommend. Saya sarankan atau saya rekomendasikan. Contoh, I suggest you go to the doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. Atau, I recommend you watch this movie. Saya merekomendasikan kamu menonton film ini. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta saran dan memberikan saran. Sekarang bagaimana kalau kita diberikan saran oleh seseorang dan kita mau merespon akan saran tersebut? Oke, yang pertama tuh kita punya accepting the suggestion, menerima saran. Bisa jadi kita suka sama sarannya dan kita akan melakukan sarannya tersebut. Kemudian ada declining the suggestion, menolak saran. Mungkin kita tidak suka atau kita tidak bisa melakukan saran yang diberikan orang. Contohnya, untuk accepting the suggestion kita punya it sounds great. Itu terdengar bagus atau itu terdengar luar biasa. It sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. Okay, I will. Oke, saya akan melakukannya. Dan ini yang paling simple nih. Kalau kita dikasih saran sama orang, kita bisa bilang thanks, makasih. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak suka dengan sarannya atau kita tidak akan melakukan saran orang itu? Kita bisa bilang apa? I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir kalau itu ide yang bagus. Yang kedua, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Next, sorry, but I don't think I can do that. Maaf, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu. Jay, my stomachache is getting worse. What should I do? Why did you take a medicine? I took it, but it's not working. Do you have any other ideas?
You should try tea of boulder leaves. It works. Seriously? Okay, I'll try it. Thanks. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.